Lakukan apa saja yang ingin kamu lakukan tanpa bergantung dengan siapa dan di mana. Perkenalkan, nama saya Hawid Aditama dari PGSD FIP UNES. Sinyal radio menurut saya itu sebuah teknologi yang sebenarnya basic dari teknologi yang ada saat ini, namun perlahan dilupakan. Karena segala sesuatu yang wireless pada saat ini sebenarnya menggunakan frekuensi radio. Hanya saja radio yang mereka pikirkan itu sebatas pada radio broadcast, siaran seperti itu. Padahal segala sesuatu termasuk telepon itu menggunakan gelombang radio, termasuk wifi, dan beberapa perangkat yang tanpa kabel pasti menggunakan radio. Yang saya ciptakan saat ini bukan alat pendeteksi longsor, tetapi proses menuju alat menjadi pendeteksi longsor. Yang saat ini saya buat itu bernama LSDR atau Landslide Data Recorder. Nah, kenapa saya ingin membuat alat ini? Itu berawal dari mungkin pengalaman saya di tempat tinggal saya. Jadi di tempat tinggal saya itu rawan longsor. Jadi daerah Banjarnegara itu sangat terkenal dengan bencana tanah longsornya, dan itu dekat dengan rumah saya. Dari hal tersebut saya berpikir kenapa tidak membuat sesuatu yang berdampak pada lingkungan saya sendiri. Jadi LSDR ini berawal dari masalah yang ada di lingkungan saya itu sendiri. Kemudian tentu pembuatan LSDR ini tidak saya sendiri yang membuat. Banyak yang membantu saya, terutama dari rekan-rekan amatir radio, termasuk support dari LAPAN dan Kementerian Komunikasi Informatika Indonesia. Jadi sebelum alat ini dibuat, kami berdiskusi menggunakan teknologi LoRa. Yang pada dasarnya teknologi LoRa ini belum diatur secara jelas regulasinya di Indonesia. Maka dari itu kami dari Orari Lokal Banjarnegara, amatir radio di Banjarnegara itu melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Telekomunikasi Indonesia. Kami melakukan audiensi gitu untuk membahas tentang regulasi penggunaan radio LoRa. Radio LoRa itu long range, jadi LoRa itu sebuah transmisi digital data yang menggunakan radio, tetapi itu hal yang belum diregulasikan secara umum di Indonesia. Setelah proses tersebut, akhirnya mendapat izin dari Kominfo. Intinya tidak apa-apa, ini untuk eksperimen. Dan kami mendapatkan izin eksperimen langsung dari SDPPI Kominfo. Kami memiliki izinnya. Nah, berangkat dari izin tersebut, kami mulai membangunnya. Saya bersama rekan saya bernama Pak Arifin itu mulai mendesain PCB ini, PCB atau Printed Circuit Board. Printed Circuit Board ini ada beberapa stage. Jadi ya ini ada kontrolernya atau mikrokontrolernya, kemudian ada bagian untuk sensornya yang kita pasang di pendeteksi tersebut, bukan pendeteksi tapi LSDR-nya. Kemudian ada radio LoRa-nya, ini radio LoRa. Radio LoRa ini yang berfungsi sebagai pengirim data dari sensor. Jadi alat yang kita pasang itu tidak bergantung pada internet, Mas. Alat kita itu dipasang di manapun, di tengah hutan pun bisa. Kemudian data yang dikirimkan itu berupa data radio, terus kita terima di gateway. Nah, kebetulan yang di Banjarnegara yang kemarin kita pasang itu gateway-nya ada di rumah saya. Nah, gateway itu menerima sinyal radio yang berisi data sensor, meneruskan datanya ke internet. Oh ya, jadi alat yang kita pasang itu di Desa Tempuran, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Nah, ini datanya dari perangkatnya dikirim ke gateway. Nah, dari gateway itu diteruskan ke web server kita. Kita bisa nunjukin kayak gini di webnya. Diklik ini nanti muncul, nah ini datanya. Temperaturnya di sana, kelembaban, kemudian Angel X, Angel Y itu untuk mendeteksi kemiringan tanahnya. Kemudian kondisi kelembaban soil atau kelembaban tanah, kondisi hujan atau tidak, dan voltase perangkatnya. Nah, dari data ini bisa dilihat secara jelas dari grafiknya. Nah, kalau fluktuasi grafik kayak gini, kalau
tidak tidak normal, maka ada sesuatu, mungkin perubahan dari cuacanya atau dari angle dari kemiringan tanahnya. Ini lokasinya di mana, Mas? Ini di yang kita pasang kemarin di Banjarnegara. Tinggal lihat ini Mas, rain. Kalau yang rain ini kan maksimalnya 1023. Kalau rainnya kok tiba-tiba jadi 200, berarti hujan deras. Oh, kalau turun. Kalau turun berarti hujan deras. Malah kalau nol bisa jadi hujan deras banget. Ini lagi terang, lagi kering. Nah, ini kelembaban tanahnya lagi kering juga. Normalnya itu di 500-an, 600. Penggunaan radio LoRa ini yang pada saat ini kita gunakan hanya sebatas point to point. Jadi dari sensor kirim ke gateway secara direct. Dan itu ada keterbatasannya. Ketika jangkauannya terlalu jauh dan terhalang oleh bukit atau obstacle lain, ya tentu saja pengiriman data dari sensor tersebut terganggu. Nah, dari LAPAN sebenarnya itu wacana penggunaan satelit IoT atau Internet of Things itu sudah digaungkan sejak beberapa tahun kemarin menggunakan satelit LoRa. Nah, sebelum satelit LoRa tersebut dibuat, alat kita itu bisa menjadi proof of concept atau POC gitu Mas. Proof of concept tersebut memungkinkan bahwa pembuatan satelit LoRa di kemudian hari bisa benar-benar diaplikasikan secara langsung, jadi benar-benar berfungsi. Nah, nanti ke depannya alat yang kita pasang bisa ditaruh di mana saja, katakanlah di tengah laut sebagai pendeteksi tsunami, katakanlah seperti itu Mas. Nanti sinyal yang kita terima bukan secara direct di terestrial, tetapi sinyal yang kita dapatkan itu pantulan dari satelit. Alat kita pasang di tengah laut, kemudian satelit LoRa lewat di atas Indonesia, alat kita mancar ke satelit LoRa. Dengan satelit LoRa-nya mengirimkan ke gateway kita. Nah, itu memungkinkan keterbatasan jarak itu hilang. Penggunaannya saat ini itu sebatas kita menguji coba dulu. Jadi yang kita bikin itu LSDR itu saat ini hanya untuk memonitor tanah, dan tentu karena itu perangkat baru, kita masih menguji kestabilannya, termasuk kestabilan baterai, kemudian ketahanannya terhadap cuaca, terus bagaimana data yang dikirimkan apakah lengkap atau tidak. Dan yang pernah kami uji cobakan juga berupa tracker GPS tracker. Jadi kita sekitar tahun 2021 kemarin kita mengujinya bersama rekan yang lain, yaitu di teman dari Bandung dan di Poso Sulawesi, itu mengujikan tracker menggunakan LoRa dengan basis yang sama di Teluk Tomini Poso. Jadi kita tempelkan ke kapal nelayan, kita pantau pergerakan kapal tersebut. Nah, itu kemarin pas kita mempresentasikan hal tersebut di Kementerian Kominfo, itu mendapat apresiasi ya. Maksudnya penggunaan LoRa tracker yang kami beri nama Pajala Tracker itu memungkinkan untuk menjadi substitusi dari AIS atau Automatic Identification System untuk kapal-kapal. Nah, AIS itu ada di kapal-kapal yang sudah terstandar itu Mas, kapal-kapal yang sudah besar, yang punya nelayan besar dan terverifikasi ini tentunya. Nah, yang jadi masalah kan sering mendapat banyak kabar terkait dengan nelayan kecil yang hilang Mas. Nah, Pajala Tracker itu bisa digunakan untuk solusinya. Kalau goalsnya dari alat yang kami pasang ya tentu bisa diterapkan secara masif ya, diterapkan masif. Tentu yang fokusnya di Banjarnegara secara menyeluruh terlebih dahulu. Kemudian penggunaan satelit LoRa yang rencananya akan diluncurkan pada 2024, 8A4 membawa muatan repeater LoRa. Ya, semoga bisa nanti ketika diimplementasikan benar-benar berfungsi seperti itu. Kalau kembali lagi dari kenapa PGSD bisa sampai sini, sebenarnya nggak ada keterkaitannya sama sekali Mas. Sebenarnya di dunia elektronika dan radio saya sekedar hobi Mas. Sekedar hobi yang saya jalani, tapi ternyata circle di hobi ini orang-orang A1 yang memberikan ilmunya itu all out, dan ternyata itu emang berdampak pada saya. Harapan saya ya dengan adanya Merdeka Belajar dan kampus Merdeka ini, sesuatu yang bukan ranahnya bukan menjadi hal yang
dipermasalahkan, tapi menjadikan hal-hal tersebut sebagai borderless.